Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين يا رب العالمين. أصحاب الفضيلة والسماحة, para alim, para sepuh dan pinesepuh, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, para jemaah majelis taklim yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, selalu kita panjatkan sebagai ungkapan rasa syukur kita akan nikmat, akan rahmat, akan maunah yang telah Allah berikan, Allah curahkan kepada kita, sehingga kita pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk hadir di majlis ini, majlis yang insyaallah pun dengan keberkahan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil keberkahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kajian kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratir ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa akhwatihi minan nabiyil mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ustadina wa ustadi ustadina wa limasyaihina wa masyaihina khususan jami' masyaih ma'hadina miftahul ulum bitadabbasan wala arwahi jamil awliya wa syahada wa salihin ulama al-amin al-mukhlisin fil hadrati syekh Abdul Jilani radhiyallahu anhu wala jami' awliya tis'an alladhina ballaghu ad-din bi bulladina hadhihi wal ladhina yalunahum ba'dahum ila hadrati ruh asy-syekh al-alim allama Zainuddin al-Malibari wal alim al-allama Abu Bakar asy-Syattah usulihim wa furihim wa qarabatihim wa man intasab ilaihim anna Allah yashahum bir rahmah wal maghfirah wa li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ummal jami' bir rahmah wal maghfirah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. أو غاب إلى دونهما لكن تعذر وصول إليه أي إلى الولي لخوف في الطريق من القتل أو الضرب أو اختمال. Melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu urutan wali yang berhak menjadi wali nikah daripada seorang perempuan adalah hakim. Apabila sudah tidak ditemukan wali dari nasab, wali daripada majikan yang pernah membebaskannya karena statusnya budak, maka kewalian akan dilanjutkan oleh hakim. Namun hakim yang boleh menikahkan terdapat catatan-catatan atau syarat-syarat yang telah kita pelajari di awal. Termasuk juga hakim yang menjadi wali seorang perempuan apabila walinya ternyata berbeda tempat dengan jarak kurang lebih 2 marhalah atau jarak 2 marhalah kurang lebih 80 kilo. Kemudian hakim juga atau qadhi yang menikahkan apabila walinya jauh tapi tidak
jauh tapi tidak sampai 2 marhala, tidak sampai 80 kilo, akan tetapi ada udzur untuk bisa sampai ke Bali, ada udzur untuk bisa datang ke Bali, baik udzurnya di dalam perjalanannya tidak aman, khawatir akan dibunuh orang, khawatir akan dilukai orang, khawatir akan dirampok hartanya oleh orang, maka ini juga menjadi suatu faktor yang menyebabkan hakim boleh menikahkan seorang perempuan. Jadi ada seorang perempuan yang walinya berbeda tempat, walaupun tempat wali tersebut tidak sampai 2 marhala. Katakanlah kalau Malang dengan Lawang, Malang Lawang ini nggak sampai 2 marhala. Tapi untuk datang ke Lawang menemui walinya, ini ada udzur, ada masalah di perjalanan, tidak amannya perjalanan, takut dibunuh, takut dilukai, takut diambil hartanya. Maka ini bisa pernikahan tersebut dinikahkan, dilakukan oleh wali hakim. Au fuqidah al waliyu bi allam yu'raf makanuhu wala mautuhu wala hayatuhu ba'da ghaibatin aw huduri qitalin aw inkisari safinatin aw asri aduwin hadza illam yuhkam bi mautihi wa illa zawwajahal ab'ad. Atau walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak diketahui keberadaannya. Apakah dia ada di dalam jarak 2 marhala atau ada di luar jarak 2 marhala? Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Tidak diketahui keberadaannya. Apabila walinya tidak diketahui keberadaannya setelah dia pergi melakukan perjalanan, kemudian nggak pulang-pulang, nggak datang-datang, gak bisa ditemui keberadaannya, atau naik pesawatnya jatuh, atau naik kapal lautnya tenggelam, atau hadir dalam peperangan kemudian tidak diketahui kabarnya. Kalau sekarang nggak ada peperangan, atau mungkin kalau dijadikan contoh, datang ke demo ternyata setelah itu nggak pulang-pulang. Wali yang tidak diketahui keberadaannya tersebut, setelah dia pergi, setelah dia ikut perang, setelah dia naik pesawat yang jatuh, setelah dia naik kapal tenggelam, apa saja faktornya, maka di sini hakim yang akan menikahkan perempuan yang walinya tidak diketahui keberadaannya tersebut. Yang demikian ini illam yuhkam bimautihi, ketika seorang wali tersebut tidak diputuskan atau dihukumi kematiannya. Kalau pemerintah yang berkenaan dengan penanganan hal ini memutuskan atau memberikan pernyataan bahwa dia telah mati, maka bukan hakim yang menikahkan, tapi wali yang selanjutnya. Jadi kalau orang tua yang tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang sudah lama, kemudian oleh pihak terkait, dalam ini pemerintah, menyatakan bahwa orang tersebut telah mati, maka kewalian pindah kepada urutan selanjutnya, bukan hakim. Karena hakim menikahkan seorang perempuan karena walinya jauh, karena walinya tidak diketahui keberadaannya, itu statusnya pengganti. Statusnya pengganti wali. Berbeda kalau hakim menikahkan karena walinya tidak ada, atau karena walinya tidak memenuhi syarat, seperti anak kecil atau gila, maka dia menikahkan memang atas kewilayahannya, kewaliannya, bukan pengganti. Tapi kalau walinya masih ada karena hanya faktor jarak jauh atau tidak diketahui keberadaannya, maka hakim menikahkan itu sebagai pengganti.
au adala al-waliyu walau mujbiran ay mana'a mukallafatan ay balighatan akilatan da'at ila taswijiha min kuf'in walau biduni mahril mithli min taswijiha bihi. Ini yang juga banyak kasus terjadi. Atau walinya tidak mau menikahkan. Setelah perempuan ini memohon kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sudah sebanding. Jadi ada seorang perempuan membawa laki-laki yang sudah sebanding, atau seorang perempuan datang kepada ayahnya minta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sudah sebanding dengan perempuan itu. Kemudian ayahnya tidak mau menikahkan, maka ini istilahnya udul dalam bahasa fikihnya. Lah wali yang demikian, maka perempuan ini bisa datang ke hakim untuk bisa dinikahkan, dan hakim yang menikahkannya dan sah hukumnya. Jadi ini supaya sebagai orang tua itu betul, memang kita sebagai orang tua harus melihat, menimbang, memperhatikan siapa yang bakal menjadi calon daripada anak kita. Tapi kalau anak kita telah datang meminta untuk menikahkan, untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sudah sebanding, laki-laki yang sudah sebanding, nanti habis ini sebanding, sudah kufu, kemudian orang tuanya tidak mau menikahkannya, maka orang tua seperti ini dalam istilah fikih disebut orang tua yang udul. Lah orang yang tua yang udul ini sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar, namun mayoritas ulama mengatakan ini masih termasuk golongan dosa kecil. Dan perempuan yang walinya tidak mau menikahkan, maka kewaliannya berpindah kepada hakim sebagai ganti daripada wali nikahnya yang dari nasab. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Sudah datang minta untuk dinikahkan dengan laki-laki sudah kufu. Ini dua pasangan sudah saling senang, saling suka. Orang tuanya tidak mau, kekeh tetap tidak mau menikahkan karena tidak setuju. Kemudian mereka lari, lari dan melakukan pernikahan, kawin lari dan melakukan pernikahan. Nah ini bingung, ini yang siapa yang salah? Orang tua apa anaknya? Apa anak yang dikatakan tidak berbakti kepada orang tua, atau sebaliknya orang tua yang tidak berbakti kepada anak? Saya pinjam istilah uququl walidaini, menyakiti orang tua. Ternyata uquq itu tidak hanya terjadi kepada orang tua, uququl aulad itu juga ada. Sebagaimana di dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu, sebagaimana ceritanya, ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Umar membawa anaknya yang durhaka, sering melawan kepada orang tuanya, sering menyakiti hati orang tuanya sehingga membuat Sayyidina Umar marah. Dan akhirnya anaknya katakanlah dimarahi oleh Sayyidina Umar. Kok berani kamu menyakiti orang tua, kamu durhaka kepada orang tua. Kemudian anaknya cerita bahwa mulai kecil saya tidak pernah diajari ilmu agama. Ayah juga memberiku nama yang buruk, yang jelek, dan ayah juga memilih ibu untukku, ibu yang jelek. Akhirnya Sayyidina Umar marah dan mengatakan bahwa sebelum kamu didurhakai oleh anakmu, kamu telah durhaka terlebih dahulu kepada anakmu. Berarti istilah orang tua durhaka kepada anak itu ada. Walaupun yang ngetren lah, yang masyhur adalah anak durhaka kepada orang tua. Sebetulnya orang tua durhaka kepada anak itu ada.
Ya itu seperti ceritanya Sayyidina Umar itu, bahwa orang tua itu memiliki 3 hak yang wajib diberikan kepada anaknya, atau anak memiliki 3 hak yang wajib diberikan orang tua kepada anak. Wajib itu memilihkan ibu yang baik. Jadi yang tidak hanya melihat secara fisiknya, tidak melihat secara hartanya, tapi agamanya. Karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak. 9 bulan ada dalam kandungan perut ibu. Kedua, memilihkan nama yang baik, yang mengandung doa. Dan yang ketiga, memberikan ilmu agama. Lah kalau 3-3 ini tidak diberikan kepada anak oleh orang tua, maka orang tua dikatakan telah durhaka terlebih dahulu kepada anak sebelum anaknya durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, kalau meminjam istilah ini sebaliknya, berarti ada istilah apakah anak berbakti kepada orang tua atau orang tua yang tidak berbakti kepada anak. Ketika ada kasus kawin lari karena anak sudah meminta dinikahkan kepada orang tua dengan laki-laki yang sudah sebanding, tapi orang tuanya tidak mau menikahkan. Akhirnya kawin lari. Siapa yang salah ini? Sedangkan dalam hukum fikih, bahwa ketika seorang anak perempuan telah meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sebanding dan orang tuanya tidak mau menikahkan, maka yang seperti ini disebut udul. Udul dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita, orang tua yang tidak setuju menikahkan anaknya. Lah, anak seperti ini bisa datang ke hakim untuk minta dinikahkan. Nanti setelah hakim ini larinya ke muhakam, ke kiai, ustadz dan sebagainya. Karena kalau kita lapor ke KUA, ini akan menjadi ribet. Perlu banyak keterangan. Daripada ribet datang kiai saja. Nah, tapi apakah sah? Apakah boleh? Ya, nanti dulu. Ya. Namun perlu diketahui, udul itu orang tua tidak mau menikahkan anaknya, tidak menyetujui anaknya yang telah meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki sebanding itu, harus ba'da subutil adli indahu bimtinaihi anhu aw sukutihi bihadratihi ba'da amrihi bihi wal khatib wal mar'ah hadirani. Jadi udul itu harus betul-betul telah diketahui oleh hakim, bukan hanya berdasarkan laporan anaknya. Hakim betul-betul tahu kalau orang tuanya tidak mau. Tidak cukup hanya dengan laporan anak. Pak hakim, saya mau bisa minta dinikahkan karena orang tua saya tidak mau menikahkan. Jangan langsung percaya. Hakim harus membuat ketetapan, keteguhan hukum pernyataan tersebut. Dia datangi orang tuanya. Kalau ternyata orang tuanya memang tidak mau, ini sudah dikatakan subut, telah nyata bahwa orang tuanya tidak mau menikahkan. Atau ketika dua pasangan ini telah datang ke hadapannya, ketika diminta, ayo nikahkan anakmu, diam saja, nggak mau melakukan. Sedangkan saksi sudah ada, dua mempelai sudah ada, orang tua hadir juga, suruh menikahkan tidak mau. Diam, walaupun nggak jawab, nggak mau, diam saja. Dengan diamnya dia itu sudah dikatakan udul. Jawab pakai tulisan. Terkadang ini juga banyak kelalaian
hakim atau muhakam. Ada 2 orang perempuan datang minta dinikahkan. Loh, kok nikah ke saya? Orang tua saya tak mau menikahkan. Langsung dinikahkan. Ini salah. Apakah ketidakmauan wali ini sudah nyata di hadapan muhakam? Kok langsung menikahkan? Padahal syaratnya harus subutul adli indahu. Bahwa sudah nyata dan pasti ketidakmauan wali di dalam menikahkan anaknya di hadapan hakim. Itu. Na'am in fasaqa bi adlihi li taqarrurihi minhu ma'adami ghalabati ta'atihi ala ma'asihi aw qulna bima qalahu jam'un innahu kabirah zawwajal ab'ad wa illa fala. Nah, kalau orang tua ini ternyata udulnya berulang-ulang sampai 3 kali. Berulang-ulang sampai 3 kali. Maka orang tua seperti ini sudah bisa dikatakan sebagai orang yang fasik. Sehingga kalau sudah fasik, maka kewaliannya berpindah kepada wali selanjutnya. Jadi ada orang tua diminta untuk menikahkan anaknya, gak mau. Dinikahkan hakim. Kemudian diminta lagi mungkin untuk saudara yang lain, tak mau lagi. Sampai 3 kali berulang-ulang kasus tidak mau menikahkan anaknya itu. Ini sudah dikatakan fasik. Sudah dikatakan fasik. Bahkan menurut sebagian ulama sudah tidak ditinjau lagi. Jadi kalau sampai dilakukan 3 kali, mau dia ahli ibadah atau tidak, ini sudah dikatakan fasik. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa udul itu termasuk dosa besar. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa udul itu termasuk dosa kecil. Kalau dilakukan berulang-ulang sampai 3 kali, maka menjadi dosa besar sehingga dia disebut fasik apabila ibadahnya tidak bisa melampaui, apabila ibadahnya tidak bisa melampaui dosanya, maka orang tersebut tidak berhak dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali, sehingga kewalian pindah kepada urutan yang selanjutnya, bukan hakim. Kalau fasik itu kan di awal sudah disebutkan fasik, sibyan, junun, fasik, sifat kekanak-kanakan, gila. Ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka kewalian pindah kepada urutan selanjutnya. Berbeda kalau jauh atau termasuk di udul, dan nanti ada lagi yang selanjutnya, maka ini bukan tidak memenuhi syarat, tapi terjadi penghalang, maka hakim yang menikahkan sebagai pengganti, tidak pindah kepada urutan selanjutnya. Tapi kalau udulnya berulang-ulang dan dia bukan orang yang ahli ibadah, maka dikatakan fasik yang sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Oleh karena itu kewaliannya pindah ke urutan berikutnya. Bahkan di sini dikatakan walau mujbiron, walaupun dia wali mujbir, walaupun dia wali mujbir, walaupun dia adalah wali bapak atau wali kakek, dan yang mau menikah orang yang masih perawan, walaupun wali mujbir. Kalau anaknya minta dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sudah sebanding, kemudian dia tidak mau menikahkan, ini masuk dalam kata udul, dan anak boleh datang ke hakim untuk minta dinikahkan walaupun wali mujbir. Furu'un la yuzawwijul qadi in adalla mudbirun min taswijiha bi kuf'in ayyanathu wa qad ayyanahu wa kuf'an akhar ghayra muayyaniha wa in kana muayyanuhu duna muayyaniha kafa'atan.
Tapi apabila terjadi kasus ini sering terjadi. Ada seorang wali mujbir, ya, ada seorang wali mujbir, bapak atau kakek, kan punya hak untuk memaksa, asalkan dinikahkan dengan orang yang sebanding, walaupun perempuannya tidak setuju, punya hak. Lah, wali mujbir memilihkan seorang laki-laki untuk anaknya ini yang sudah sebanding. Kemudian perempuan ini mempunyai pilihan juga, pilihan lain yang sebanding, sama-sama sebanding. Datang ke ayahnya minta dinikahkan dengan laki-laki yang dia pilih, yang sebanding. Akan tetapi ayahnya memiliki laki-laki lain yang juga sebanding. Kemudian ayah tidak mau menikahkan perempuan itu dengan laki-laki pilihannya, karena dia telah memilihkan laki-laki yang sebanding untuk anaknya. Apakah ayah yang seperti ini dikatakan ayah yang sudah udul, sehingga anak tersebut boleh datang ke hakim untuk minta dinikahkan? Ternyata di sini tidak. Jadi kalau ayah menentukan pilihan laki-laki yang sebanding, kemudian perempuannya, anaknya juga menentukan pilihan laki-laki yang sebanding yang berbeda dengan pilihan ayahnya, cara gampangnya yang didahulukan atau yang dimenangkan pilihan ayah. Pilihan ayah. Sehingga perempuan itu kalau memaksa minta dinikahkan dengan pilihannya dan ayahnya tidak mau untuk menikahkannya, maka ayah tersebut tidak dikatakan wali yang udul. Sehingga anak tersebut kalau datang ke hakim dan dinikahkan oleh hakim tidak sah pernikahannya. Kenapa? Karena hak wali ayah masih ada. Dan kalaupun ayah memaksa menikahkan dengan pilihannya, walaupun anaknya tidak mau karena punya pilihan sendiri, maka yang sah pilihan ayah. Ini yang repot. Jadi ini kadang banyak terjadi di masyarakat. Ayah memilihkan seorang pemuda untuk anaknya. Ya, pemuda itu dari segi syariat sudah sebanding. Anak punya pilihan sendiri. Anak punya pilihan sendiri. Anak ngotot minta dinikahkan dengan pilihannya, ayah tidak setuju. Ayah ngotot mau nikahkan dengan pilihan ayahnya, pilihannya, anaknya yang tidak mau. Anaknya yang tidak mau. Nah ini kalau sama-sama terpaksa dilakukan, ayah tetap ngotot menikahkan dengan pilihannya sendiri, dan anaknya lari datang ke hakim, ngotot untuk minta dinikahkan, maka yang sah adalah apa yang dilakukan ayahnya, pernikahan yang dilakukan oleh ayahnya, dan akad nikah yang dilakukan hakim itu tidak sah. Tapi yang kalau sekarang nggak mungkin hakim langsung menikahkan, masih banyak urusannya. Kalau datang ke hakim mau minta dinikahkan lama. Tapi itu kan anak yang masih perawan. Yang perawan, yang mujbir. Karena kalau anak tidak perawan, sudah status ayah dan kakek itu sudah tidak mujbir lagi kan. Ya. Nah. Kalau misalkan itu kan anak itu terpaksa ya menikah karena dengan ayahnya itu tadi, sehingga tidak lama lah istilahnya karena terpaksa itu tadi, terus akhirnya bercerai. Apakah anak itu disebut durhaka? Bercerai? Iya, istilahnya dalam waktu nggak sampai 1 tahun terus cerai karena perkawinannya kan terpaksa. Iya. Nah, apakah anak itu juga disebut durhaka? Tergantung tindakannya. Kalau dia tidak melawan, tidak kabur, tidak lari, ya enggak durhaka. Tapi kalau lari, ya durhaka. Bukan kepada orang tua, kepada suaminya.
Minta cerai boleh, tapi kan itu akan terjadi istilahnya yang namanya talak khulu. Nanti ada istilah talak khulu. Permintaan cerai yang diajukan oleh istri itu, kemudian istri berani membayar tebusan, itu talak khulu. Fasah itu ada sebab-sebabnya. Ada perempuan langsung boleh minta fasah. Itu ada sebab-sebabnya fasah itu. Fasah itu ada sebab-sebabnya. Di antaranya tidak dinafkahin lebih dari 3 hari dan laki-lakinya miskin. Kalau tidak dinafkahi lebih dari 3 hari tapi bukan miskin karena terjarak, ada faktor berbeda jarak, ini masih belum boleh mengajukan fasah. Nanti akan ada bab fasah itu. Apa saja perkara-perkara yang melatar belakangi perempuan boleh mengajukan fasah. Yaitu bukan karena tidak mau kepada suaminya, tidak suka sama suaminya, tapi suaminya masih memenuhi hak-hak sebagai suami kepada istrinya. Kemudian istri boleh mengajukan fasah. Ya banyak ini kasusnya. Ketika istri selingkuh, sudah ada sukaan lain, demenan lain. Padahal suaminya ya tetap bekerja sebagaimana mestinya, menafkahi sama sebagaimana mestinya. Tapi karena istrinya sudah nggak suka, akhirnya boleh mengajukan fasah. Ya nggak seperti itu. Kalau dikatakan sebanding oleh anaknya, tapi orang tuanya tahu laki-laki ini buruk, menurut anaknya sebanding, menurut orang tuanya ini nggak baik, itu yang nggak sebanding lah. Ya, karena sebanding itu yang menentukan bukan anak dan ayah. Nanti hukum yang menentukan ukuran sebanding itu. Kufu itu yang menentukan adalah hukum, bukan orang tua atau anak. Saya sudah sebanding. Bukan. Ukuran kufu itu apa saja, nanti akan ada penjelasannya. Jadi walaupun anaknya mengatakan enggak sebanding dengan saya, tapi secara agama itu sudah dikatakan kufu, ya tetap kufu. Wala yuzawwiju ghairul mujbir walau aban au jaddan bi an kana thayyiban illa mimman ayyanathu wa illa kana adilan. Ini wali yang bukan wali mujbir, walaupun ayah atau kakek, tapi yang mau menikah itu anak yang sudah janda, kan sudah bukan mujbir. Saya ulang lagi, wali yang bukan mujbir. Wali yang bukan mujbir. Wali yang bukan mujbir itu adalah wali selain ayah dan kakek, saudaranya, pamannya, dan lain sebagainya, itu bukan mujbir. Atau ayah dan kakek, tapi yang mau dinikahkan adalah anak yang sudah janda, maka kemujbirannya sudah hilang. Karena mujbir ayah kakek itu terhadap anak yang masih perawan. Hak memaksanya itu kepada anak yang masih perawan. Kalau anaknya yang sudah janda, hak memaksanya sudah hilang. Maka di sini kalimatnya dikatakan wali yang bukan mujbir. Secara umum siapa saja, baik ayah atau kakek yang menikahkan anak yang sudah janda, itu bukan mujbir. Nah di sini dikatakan wali yang bukan mujbir tidak boleh menikahkan orang yang dia walii kecuali yang telah ditentukan oleh perempuan yang dia wali. Saya ulang lagi, kalau bahasanya kurang gampang mudah diterima. Wali yang bukan mujbir tidak boleh menikahkan seorang perempuan yang dia walii kecuali dengan laki-laki yang ditentukan oleh perempuan tersebut. Artinya wali yang bukan mujbir tidak berhak memilihkan, menentukan pasangan untuk anaknya.
Nggak boleh. Kalau memaksa, maka dikatakan udul. Jadi ada wali yang bukan mujbir, maksa nikahkan. Kalau anak yang bukan janda, yang sudah janda, di samping pernikahannya tidak sah, wali ini dikatakan udul sudah. Karena dikatakan udul, maka anak itu boleh menikah dengan laki-laki pilihannya, datang ke hakim. Datang ke hakim. Satu contoh begini, seperti kasus di awal. Ada seorang bapak namanya Umar, punya anak Fatimah. Umar punya anak Fatimah. Fatimah ini sudah janda. Kemudian Umar memaksa Fatimah untuk menikah dengan Uthman. Memaksa Fatimah menikah dengan Uthman. Padahal Fatimah tidak mau. Maka di samping pernikahan tersebut tidak sah, maka Fatimah boleh datang ke hakim untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dia pilih. Kenapa? Karena dengan Bakar memaksa Fatimah menikah dengan laki-laki yang tidak dia tentukan, tidak dia pilih, itu sudah dikatakan udul. Seorang lagi, Bakar punya anak Fatimah, statusnya sudah janda. Status mujbirnya hilang sudah. Kemudian Bakar memaksa Fatimah menikah dengan laki-laki yang dia tentukan, taruhlah namanya Utsman. Fatimah tidak mau, tidak setuju. Dipaksa. Di samping pernikahannya tidak sah, Fatimah punya kesempatan untuk datang ke hakim, meminta hakim untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dia pilih. Kenapa demikian? Karena dengan memaksanya Bakar menikahkan Fatimah dengan laki-laki yang tidak dia tentukan atau dia tidak mau, itu sudah dikatakan udul. Saudara memaksa adiknya, kakak memaksa adiknya menikah dengan seorang laki-laki, ini nggak sah. Kalau adiknya nggak mau, nggak sah pernikahannya. Kadang ini juga banyak. Setelah orang tuanya meninggal, kakeknya meninggal, wali nikahnya kakak atau saudara laki-lakinya, kemudian adiknya dipaksa nikah dengan seorang laki-laki yang dia pilih karena mungkin kaya, karena mungkin terpandang. Adiknya nggak mau. Adiknya nggak mau. Kalau tetap dipaksakan, nggak sah pernikahannya. Bukan mujibir. Gimana? Karena bukan wali mujibir. Bukan wali mujbir. Kadang kan banyak ini. Adiknya nggak bisa berontak karena tidak berdaya. Mau lari nggak punya tempat. Akhirnya dia diam saja, padahal dia nggak mau. Dipaksa nikah oleh kakaknya, nggak sah pernikahannya itu, nggak sah pernikahannya. Walaupun perawan adiknya, karena kakak bukan wali mujbir. Wali mujbir itu hanya ayah dan kakek, itu pun kalau yang mau dinikahkan perawan. Kalau janda hilang kemujbirannya. Ini kadang terjadi yang demikian ini. Ada seorang perempuan, ayahnya meninggal, orang tuanya semuanya meninggal, kakeknya meninggal. Dia hidup sebatang kara. Akhirnya dia diasuh oleh pamannya. Mulai dari kecil diasuh oleh pamannya. Mulai dari kecil diasuh oleh pamannya, dirawat oleh pamannya. Kemudian oleh pamannya dicarikan jodoh. Ternyata pilihan pamannya tidak cocok. Tidak cocok. Pilihan pamannya tidak cocok. Maka ini jangan dilakukan. Karena kalau dipaksa nggak sah. Seperti keterangan di awal,
Kalau yang mau dinikahkan itu, ini satu yang bukan mujbir ya, seorang perawan, maka harus dimintakan persetujuannya setara nutkon, ya. Apa tidak kebalik? Kalau yang perawan, kalau yang janda cukup diam. Kayaknya kebalik. Hah? Ya, saya ulang lagi. Kalau yang mau dinikahkan oleh wali yang bukan mujbir itu seorang perawan, maka harus diminta persetujuannya. Maka sudah bisa dikatakan setuju kalau dia diam. Katakanlah kepada ponakannya, kamu saya akan jodohkan dengan Umar, tetangga sebelah itu ya. Dia nggak jawab, ini diartikan setuju. Kalau dia bilang enggak paman, maka nggak boleh. Tapi kalau dia nggak jawab, diam saja, maka ini diartikan setuju. Atau nggak jawab tapi ngelek jempol. Kalau yang janda ini harus diminta persetujuannya, ya, harus diminta persetujuannya dengan lisan. Harus bilang, nah, Dek atau Duk, kamu akan saya nikahkan dengan tetangga sebelah yang namanya Umar. Gimana menurut kamu? Jadi kalau siap, lanjut. Kalau diam, gak bisa dilanjut. Diam saja. Ini perempuannya diam, gak jawab. Walaupun wajahnya gak ada ekspresi penolakan, santai, tapi diam. Maka ini tidak bisa dinikahkan. Karena kalau perempuan yang sudah janda harus secara lisan. Kalau ini gitu. janda Tapi di sini nutkon, ingkana natikon, fa illam takun natikotan fa idnuha bil isyarah al mubhimah atau bil kitab. Kalau dia bisu, gak bisa berbicara, maka boleh dengan oke, atau dengan tulisan. Ini harus nutkon. Berarti kalau dia ngangguk gak cukup, harus iya. Kalimatnya qauluhu nutkon ingkana natikotan. Kalau dia bisa berbicara harus dengan ucapan. Ngangguk gak cukup. apa hukum sini kan setuju. Iya gak cukup. Harus dengan iya. Iya. Jempol 4 dengan kakinya nggak cukup. Nggak cukup. Harus nutkon. Harus bilang iya. Gitu. Karena kenapa? Karena yang janda ini di samping sudah punya pengalaman, sudah pernah merasakan bahwa sebetulnya nikmatnya hubungan jima itu seperti ini, maka sudah bisa menimbang. Masih menimbang, kecuali perawan kan gak bisa menimbang. Jadi dengan diam saja, dengan keadaan bingung kan, iya apa enggak, tapi gak jawab, ini dihukumin iya. Soalnya kalau sudah tahu pasti bilang iya, karena belum tahu bingung. Itu. Walau thabatah tawari al-wali aw ta'azzuzihi zawajahal hakim. Ini juga. Jadi pertama tadi
harus diingat ya, nanti supaya ke muhakamnya gampang. Bahwa hakim itu boleh menikahkan pertama karena tidak ada wali sama sekali. Dari nasab sudah nggak ada sama sekali. Majikan kalau sekarang sudah nggak ada sama sekali, baru hakim. Yang kedua, apabila hakimnya terpisah jarak 2 marhala, kurang lebih 80 kilo walinya, boleh hakim. Ini yang kedua. Yang ketiga, wali terpisah jarak tidak sampai 2 marhala, akan tetapi untuk datang ke walinya ada halangan, ada rintangan di perjalanan yang mengganggu keselamatan jiwanya, keselamatan badannya atau keselamatan hartanya, maka hakim boleh menikahkan. Yang keempat, yang tadi walinya udul, walinya tidak mau menikahkan padahal dia sudah meminta menikahkan dengan laki-laki yang sebanding. Sudah yang keempat. Yang kelima, ini yang supaya ingat, supaya nggak salah antara yang pindah ke wali, ke hakim dan yang ke urutan wali berikutnya. Yang kelima, tawari. Tawari itu adalah kabur atau bersembunyi, bisa walinya kabur. Jadi ketika anaknya datang mau minta, kabur dia. Ya. Setiap anaknya datang minta mau dinikahkan, kabur. Maka yang menikahkan hakim. Atau sembunyi. Orang tuanya sembunyi karena ngerti anaknya datang membawa seorang laki-laki, dia nggak setuju, sembunyi. Ini hakim yang menikahkan. Au ta'azzuzihi. Ini yang ke-6 ya, 6. Walaupun ini jarang terjadi. Pura-pura setuju padahal tidak setuju. Pura-pura setuju itu contohnya seperti apa? Ketika anaknya datang atau lapor atau meminta, Pak saya minta dinikahkan dengan Osman. Osmannya sudah sebanding. Ya besok. Besoknya datang, Pak gimana? Saya mau nikahkan dengan besoknya lagi. Terus besok-besok terus, nunda-nunda terus. Ini kan pura-pura setuju padahal tidak setuju. Datang, ya datang nak. Bapak lagi repot sekarang nak. Lusa atau minggu depan. Minggu depan datang lagi. Alasan lagi. Datang lagi, alasan lagi. Ini namanya ta'azzuz. Maka apabila demikian, hakim yang intinya sebetulnya ini tindakan ekspresi dari tidak setuju. Bisa saja diam di tempat tapi tidak mau menikahkan, atau kabur, atau yaitu menunda. Sebetulnya intinya udul, tidak setuju. Lah kalau ketidaksetujuannya itu telah dinyatakan di depan hakim, maka hakim boleh menikahkan perempuan tersebut. Kok belum sampai ke muhakam ini? Tinggal sedikit lagi. Wa kadza yuzawwijul qadi idza ahrama al-waliyyu aw arada nikaha kabni ammin faqada man yusawihi fi darajah wa mu'tikin fala yuzawwijul an fi suwaril madhkurah li baqil aqrab ala wilayatihi. Termasuk yang ke berapa ini? 7. Ketujuh. Yang menikahkan adalah hakim ketika walinya sedang melakukan ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Jadi ayahnya ihram haji atau ihram umrah, di belakang putrinya mau menikah, maka yang menikahkan hakim. Gak bisa menjadi perwakilan, telepon, gak bisa. Karena orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan, juga tidak boleh menikah. Jadi kalau walinya sedang ihram haji atau umrah, di belakang anaknya mau menikah, ini yang menikahkan hakim. Atau yang menikahkan adalah hakim apabila walinya yang mau menikahi perempuan tersebut. Walinya yang mau menikahi perempuan tersebut dan tidak ada wali di atasnya atau yang setara dengannya. Contohnya begini. Seorang sepupu
Ya, saudara sepupu. Saudara sepupu ini adalah urutan wali yang ke-5 kalau nggak salah. Saya hitung, bapak ke atas, saudara, setelah itu keponakan dulu, paman, baru saudara sepupu. Nah ini, saudara sepupu ini wali. Bapaknya nggak ada, ke atas nggak ada, saudaranya nggak ada, keponakannya nggak ada, pamannya nggak ada, yang ada saudara sepupu. Saudara sepupunya yang menjadi wali. Tapi ternyata yang suka sama ini perempuan ya saudara sepupunya sendiri yang menjadi wali itu. Nah ini siapa? Wah, akhirnya yang menjadi walinya. Walinya yang mau menikahi perempuan yang menjadi walinya, yang diwaliin. Lah maka kalau kasusnya seperti ini, maka yang menikahkan hakim. Kalau ada seorang saudara sepupu laki-laki menyukai saudara sepupu perempuannya dan walinya di atasnya sudah tidak ada, kan ini berarti walinya. Maka yang menikahkan adalah hakim, kecuali saudara sepupu laki-lakinya ada 2 atau 3 orang. Maka yang lainnya, katakan saudara sepupunya perempuan ini ada 3 orang yang mau menikahi yang A, maka yang B dan yang C ya, yang punya kesempatan menjadi wali. Ini yang setara, begitu maksudnya. Wa inna ma yuzawwijul lil qadi aw tiflihi idza arada nikah man laysa lahu waliyun qadin akhara bi mahalli wilayati idza kana matu fi amalihi aw naibul qadi alladhi yatazawwajuhu aw tifluhu. Sama kasusnya seperti tadi. Ada seorang perempuan tidak punya wali sama sekali, dari nasab tidak ada, dari majikan tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah hakim atau qadi. Ternyata perempuan itu disukai oleh hakimnya, disukai oleh penghulunya. Sedangkan penghulu yang mau menikahkan, ternyata penghulu yang mau menikahi. Siapa yang mau menikahkan itu? Maka penghulu yang lain. Begitu maksudnya. Tuh, tapi jarang ini terjadi. Tapi bisa saja terjadi. Kalau jarang tuh kan ada si ada. Jadi karena sudah sebatang kara, penghulunya melihat kasihan, saya nikahin saja. Siapa yang mau menikahkan? Ya telepon teman penghulunya juga. Yang masih dalam satu wilayah. Jadi teman penghulu yang masih dalam satu wilayah. Ini baru setelah ini muhakkam. Ya. Kita cukupkan kajian